Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Citra Lidiawati MPD, dosen program S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran PPKN. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah tersebut. Strategi pembelajaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dan memiliki bobot 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 6. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 6 dan 7 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Pada mata kuliah Strategi Pembelajaran PPKN akan membahas tentang 1. Hakikat strategi pembelajaran PPKN dan menjelaskan berbagai konsep yang terkait dengannya. 2. Variabel-variabel yang terkait dengan strategi pembelajaran PPKN. 3. Komponen-komponen strategi pembelajaran PPKN dan memahami dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran PPKN. 4. Karakteristik mata pelajaran PPKN dan mengetahui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKN. 5. Berbagai macam strategi pembelajaran PPKN yang sesuai dengan kurikulum. 6. Berbagai macam metode pembelajaran PPKN dan media pembelajaran PPKN. 7. Strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran PPKN dan teknik umpan balik. 8. Teknik dan keterampilan mengajar serta pengembangan variasi dan gaya mengajar dalam pembelajaran PPKN. 9. Strategi memotivasi siswa untuk belajar dan macam-macam persepsi. Dan 10. Simulasi pembelajaran dengan menerapkan teori strategi pembelajaran PPKN dan hal yang terkait dengannya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini metode ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, demonstrasi, dan sumbang saran. Pada sesi kuliah, mahasiswa diharapkan aktif pada diskusi, tanya jawab, dan nantinya dapat melakukan simulasi pembelajaran PPKN. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan materi yang bertema metode dan media pembelajaran PPKN. Dalam strategi pembelajaran PPKN, materi ini saya siapkan sebagai refleksi atas praktik mengajar yang terus saya evaluasi dan kembangkan berdasarkan kajian teori dan pengalaman lapangan. Referensi utama dalam mata kuliah ini antara lain Abdul Majid 2010 Strategi Pembelajaran, Atwi Saforman 1997 Desain Instruksional, Arif S. Sudirman 2007 Media Pendidikan, Arsyad 2011 Media Pembelajaran, Daryanto 2010 Media Pembelajaran, Joyce B. mengenai metode of teaching,
7. Sapria 2017 mengenai pendidikan kewarganegaraan, konsep dan strategi. Saiful Bahri dan Aswan Zain 1995 strategi belajar mengajar. Wirna Sanjaya 2007 strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Dan yang terakhir Winakno 2010 strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Komponen nilai dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian pemaparan tentang mata kuliah strategi pembelajaran PPKN yang juga tercantum dalam rancangan pembelajaran semester. Berikutnya merupakan cuplikan pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sepertinya Toksi tidak ada yang kosong menandakan semuanya hadir ya? Ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita hari ini mengenai strategi pembelajaran PPKN yang temanya adalah metode dan media pembelajaran PPKN. Sebelum kita membahas materi hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Coba jawab. Tentang berbagai macam strategi pembelajaran. Oke, minggu lalu kita sudah membahaskan apa saja strategi pembelajaran itu, banyak macamnya. Nah, hari ini kita fokusnya adalah apa, Bu? Hari ini fokusnya media dan metode pembelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya nanti kalian semua mahasiswa dapat memahami apa saja sih metode dan media pembelajaran itu dalam pembelajaran PPKN. Oke, nah, Ibu mengingatkan kembali strategi pembelajaran PPKN itu apa, Bu? Strategi pembelajaran PPKN itu perencanaan menyeluruh yang mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang dirancang untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Apa tuh tujuan pendidikan kewarganegaraan itu? Tentunya menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang cerdas, ya kan? Iya. Oke. Nah, itu strategi pembelajaran. Kita masuk tema hari ini apa saja? Media pembelajaran dalam PPKN. Nah, apa, Bu? Sebelum media pembelajaran, sebelum metode pembelajaran, kita punya kembali komponen-komponen dari strategi pembelajaran PPKN. Oke, apa komponennya? Yang pertama, kita sebagai calon pendidik harus memahami terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, begitu ya. Yang kedua apa? Selain tujuan pembelajaran, kita juga harus menguasai materi pembelajaran. Apa materi hari ini? Makanya calon pendidik yang baik, terutama calon pendidik PKN, ya, pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, juga harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan dari PPKN apa tadi? Menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, ya, menjadikan warga negara yang cerdas. Oke, komponen strategi pertama tujuan sudah, yang kedua materi sudah, yang ketiga apa? Metode pembelajaran. Tentu metode pembelajaran harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terus apa lagi? Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus apa lagi, Bu? Dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Oke, habis metode, lanjut ke media pembelajaran. Apa media pembelajaran? Bisa buku, teks, bisa nantinya sesuaikan dengan materi ajar kita, banyak medianya. Nanti Ibu kasih beberapa contoh media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi ajar, ya.
tidak perlu disebutkan kata motivasi, tapi lalu apa Bu? Misalnya anak-anak pagi ini sebelum datang ke kampus ibu tadi lihat loh, atau datang ke sekolah ibu tadi lihat di pinggir jalan sosial kalian ini ya banyak sekali lagi berjuang beli apa misalnya, berjual apa, jualan apa mereka Bu, misalnya berdagang, dagang apa, dagang tisu, padahal usia-usia kalian ini kan harusnya apa? Harusnya sekolah, belajar. Nah, untuk itu bersyukur kalian karena kalian bisa di posisi sekarang. Ya, itu contoh, salah satu contoh dari motivasi pembelajaran. Selanjutnya ada apa? Ada menyampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa harus disampaikan tujuan pembelajaran itu? Karena nantinya itu nanti dalam pembelajaran kita bisa mengevaluasi di akhir. Kira-kira tujuan pembelajaran kita ini tercapai atau tidak. Oke, selanjutnya apa? Selain tujuan pembelajaran, dalam komponen pembelajaran itu apa? Kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti banyak ada penjelasannya ya. Yang terakhir adalah kegiatan akhir dalam pembelajaran. Kegiatan akhir itu bisa apa Bu? Bisa mengkomunikasikan, mengevaluasi, menyimpulkan, memberi tugas di akhir ya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan mengenai metode pembelajaran PPKN. Nah, metode pembelajaran itu banyak sekali sebenarnya. Nah, khususnya metode pembelajaran PPKN. Kenapa demikian? Dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, metode pembelajaran itu cara atau teknik dalam digunakan untuk menyampaikan materi. Untuk apa? Membentuk tujuan dari PPKN tadi. Ada 8 macam-macam metode pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Yang pertama adalah metode diskusi. Apa Bu metode diskusi ini? Ada yang bisa jawab? Timbang coba. Apa timbang metode diskusi? Metode diskusi ada penyaji materi dan ada audiens. Oke, bagus. Metode diskusi itu adalah metode untuk apa? Mahasiswa atau peserta didik umpan balik, ada argumentasi di sana ya, gitu, menyampaikan argumennya. Nantinya apa? Nantinya pada metode keenam nyambungnya metode debat. Oke, metode diskusi. Metode yang kedua PBL. Apa tuh PBL itu? Problem based learning. Metode problem based learning itu peserta didik dituntut untuk bisa memecahkan masalah. Ya seperti apa Bu? Bisa kita sebagai pendidik nantinya, kalian semua sebagai pendidik memberikan suatu kasus atau suatu masalah ke peserta didik. Contohnya apa Bu? Bisa ada kasus pelanggaran HAM misalnya. Nah, coba peserta didik analisis bagaimana memecahkan masalah terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut misalnya. Tentu dengan apa? Landasannya apa? Teori-teori. Ya, itu problem based learning. Yang ketiga, metode project based learning. Nah, kalau metode project based learning, kalau PBL tadi memecahkan masalah. Kalau project based learning, menurut peserta didik nantinya bisa menghasilkan project yang seperti apa Bu? Saya ibu kasih contoh nih. Nanti peserta didik dapat memberi membuat video misalnya mengenai apa pemilu misalnya. Bagaimana kita mensosialisasikan pemilu gitu ya. Selanjutnya metode inquiry sosial. Apa metode inquiry itu Bu? Metode inquiry itu berpikir secara kritis bagaimana penemuan-penemuan permasalahan sosial di masyarakat. Nah, kalau metode role playing apa? Bermain peran. Coba peserta didik kita coba metode role playing. Misal, yang satu kita coba pembelajaran hari ini tapi tentukan sesuai dengan media pembelajaran ya nanti dan juga materi. Role playing bermain peran. Ada misalnya sebagai anggota dewan. Nah, coba peran sebagai anggota dewan. Nanti bagaimana perannya? Bagaimana anggota dewan mengambil keputusan, melakukan musyawarah dan mufakat, ya kan? Sebelum ketok palu rancangan undang-undang itu pasti ada musyawarah kan? Bagaimana musyawarah dan menghasilkan mufakat bersama itu. Yang selanjutnya metode debat. Nah, kalau metode debat selaras dengan metode diskusi, ada adu argumentasi di sana. Tapi lebih ke pro dan kontra. Pasti ada pro dan kontra kan? Tidak semua argumentasi peserta didik itu biasanya
adanya saling menghargai. Biasanya kan peserta didik, apalagi kita sebagai pendidik PPKN, tentu kita menanamkan kepada peserta didik bagaimana toleransi, ya kan? Saling menghargai pendapat, sebelumnya sudah kita tanamkan. Begitu. Oke, selanjutnya metode yang disebut tentang metode studi kasus. Metode studi kasus itu yang seperti apa, Bu? Kalau studi kasus, dia bisa menganalisis suatu kasus dengan apa? Dengan teori-teori. Teori apa? Misalnya tidak melenceng dengan nilai-nilai sila Pancasila, undang-undang, ya, konstitusi, begitu. Yang terakhir adalah metode ceramah plus tanya jawab. Ini membantu peserta didik untuk memahami. Kalau ceramah boleh, Bu, boleh, tapi jangan sampai dari awal sampai akhir ceramah terus. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke media pembelajaran dalam PPKN, ada yang mau bertanya? Ya, jalan gimana? Ya, bagaimana jika metode tidak sesuai dengan materi yang diajar? Oke, pertanyaannya bagus ya dari Yola ya. Nah, metode pembelajaran gimana, Bu, kalau seandainya tidak sesuai dengan bahan ajar? Coba ada yang mau jawab sebelum Ibu jawab? Ada yang mau coba jawab? Kalau sebenarnya ya, kalau metode pembelajaran itu tidak sesuai dengan materi, pasti terjadinya masalah. Masalah seperti apa, Bu? Kan tidak kesesuaian, Bu. Misal hari itu kita membahas mengenai konstitusi, ya, konstitusi itu kan tekstual tuh. Kalau ceramah terus dari awal sampai akhir tadi metodenya, coba apa yang terjadi? Masalah apa, Bu, di dalam pembelajaran? Tidak efektif, kurangnya pemahaman, peserta didik jadi bosan, ya kan? Nah, coba kalau misalnya materinya mengenai konstitusi, metodenya apa, Bu? Bisa apa coba? Full player bermain peran, ya kan? Atau apa lagi? Bisa juga metode debat bisa, ya kan? Kita buka kasus-kasus mengenai konstitusi. Jadi debat di situ ada argumentasi. Itu ya, saudara ya. Paham? Yang lain paham? Oke. Kalau paham, kita lanjutkan ke media pembelajaran dalam PKN. Media pembelajaran itu alat bantu yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran PPKN. Apa saja, Bu, media pembelajaran itu? Apa fungsi dari media pembelajaran apa, Bu? Fungsi media pembelajaran tentu dengan adanya media pembelajaran, pada pembelajaran itu lebih menarik, tidak membosankan, lebih mudah untuk dipahami, ya. Ibu ada contoh nih beberapa media pembelajaran yang biasa digunakan, yang nantinya peserta didik lebih tertarik, lebih menantang, ya. Selain media pembelajaran itu yang mana fungsinya kan bagaimana mempermudah dalam pembelajaran itu. Nih, ya, siapa nih yang mau bantu ke depan? Boleh, berorasi. Nih contoh, Ibu kasih contoh ya media pembelajaran dalam pembelajaran PPKN. Ya, tolong. Ya. Nih, wah, gak apa-apa. Ini maju nih, maju ya. Lihat ya, nih. Wah, menarik kan? Kalian mahasiswa yang menarik, apalagi peserta didik ya kan? Ya. Apa coba? Apa yang bisa kalian dari media pembelajaran ini? Jadi timbul ketertarikan bukan? Ya kan? Nah itu sebenarnya fungsi media pembelajaran. Bu, sebenarnya bagaimana sih untuk pilih media pembelajaran biar tertarik mahasiswanya? Apa coba? Kita paham dulu materi yang mau diajarkan. Kalau materinya nggak paham gimana? Mau nyocokin dengan media pembelajaran? Ya kan? Ya? Ini menarik? Iya. Ada lagi nih, satu lagi. Boleh? Oh ya, makasih ya. Satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi yuk. Iya. Ini nih, tolong satu lagi nih. Ya, boleh. Tarik lagi. 1, 2, 3. Iya, ini media pembelajaran tentang apa nih? Tentang globalisasi.
mempersiapkan media pembelajaran. Apa? Ya tentu apa? Kalau nggak ada media pembelajaran, apa pembelajarannya? Tidak menarik, membosankan. Jadinya apa? Nanti tujuan pembelajaran tidak tercapai, begitu kan? Apalagi ingat ya, kita sebagai pendidik, calon pendidik PPKN harus kreatif, ya. Karena tekstual, bagaimana misalnya permasalahan di kelas itu Bu, biasanya peserta didik itu bosan Bu, gimana Bu ya caranya? Itu kita sesuaikan, pilih metode pembelajaran yang bagus, pilih media pembelajaran yang bagus, yang menarik. Ini selanjutnya adalah kriteria pemilihan metode dan media pembelajaran dalam PPKN. Tadi apa Bu? Harus disesuaikan dengan apa sih metode dan media pembelajaran itu Bu? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya karakteristik siswa. Ingat, siswa peserta didik di sebelah kelas 1 misalnya. Satu-satu berbeda karakteristiknya dengan kelas siswa peserta didik 1-2, ya kan? Oke, selanjutnya apa? Ada kompleksitas materinya. Apa saja sih materi sekarang ini? Kompleks tidak ya? Oke, apa lagi? Apa? Ada ketersediaan tadi musik sarana dan prasarana. Bu, kalau saya mau putar film nih kira-kira ya, tapi di sekolah itu tidak punya fokus, gimana mau jalan? Bu, pakai HP Bu atau pakai laptop? Mungkin nggak efektif. Nanti yang mahasiswanya jadi berkelompok di sini. Sedangkan yang nggak kelihatan jadi nggak mau belajar. Benar nggak? Gila banget. Jadi harus sesuaikan dengan sarana dan prasarana di sekolah. Terus apa? Ketersediaan waktu. Hati-hati juga memakai waktu, ya kan? Kalau misalnya nih medianya sudah menarik, tapi bagaimana juga pemanfaatan dari waktu itu tersebut? Kalau misalnya medianya sudah bagus, teteran atau guru yang lain atau pendidik yang lain sudah nunggu, kita masih ngejelasin, kan tidak efektif juga, ya. Nah, yang terakhir adalah kompetensi guru dalam menggunakan media dan juga. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Sudah? Sudah. Oke, sebelum Ibu simpulkan tentang pembelajaran kita hari ini, ada yang berani menyimpulkan? Oke, di belakang, Miranda ya? Iya, apa Miranda? Menyimpulkan menurut saya, metode dan media pembelajaran merupakan komponen utama dalam strategi pembelajaran yang saling melengkapi, di mana pemanfaatan metode dan media yang tepat akan meningkatkan motivasi, partisipasi, dan pemahaman siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, interaktif, dan bermakna. Oke, kasih aplaus buat Miranda. Oke, ada yang mau ada lagi menyimpulkan? Atau Ibu langsung menyimpulkan ya? Karena ketersediaan waktu. Oke, kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini apa? Dalam strategi pembelajaran PPKN itu menuntut strategi yang holistik. Apa Bu? Memajukan pendekatan kognitif, afektif, dan psikologis. Terus apa? Pemilihan media dan metode pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, terus materi, apalagi posisi lingkungan sekolah, kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga apa? Kombinasi strategi yang aktif seperti diskusi, simulasi, apalagi iya, itu mampu menciptakan pembelajaran PPKN yang apa? Yang partisipasi, bermakna, serta itu ya. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Paham? Ada tugas nggak Bu? Ada lah.
Kenapa? Karena metode dan media pembelajaran ketika tidak dipilih dengan tepat sesuai dengan materi ajar, maka akan terjadi berbagai masalah di kelas. Oke, kalau begitu ingat satu hal, kalian sudah semester 6, sebentar lagi selesai masa perkuliahan. Apa yang sudah didapat? Coba bercermin, coba introspeksi diri. Ini adalah saya sebagai pendidik PPKN. Nantinya saya bisa memberikan contoh yang baik. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa? Jangan berharap dari orang lain, tapi coba mulai dari diri sendiri untuk melakukan perubahan. Karena sesuatu yang besar pasti berawal dari hal yang kecil.